Puluhan emak-emak di Desa Ringinsari, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang memprotes jalan di desa mereka yang rusak. Protes ini disampaikannya dengan menggelar teatrikal berupa menyerok ikan di jalan yang berlubang dan tergenangi air. Warga mengaku jalan desa mereka sudah rusak sejak lama dan hingga kini belum juga diperbaiki. Padahal di desa ini juga menjadi pusat pembuatan genting serta menjadi jalur ekonomi yang menghubungkan beberapa desa dengan pasar induk Tulang Bawang di Banjaragung. Mas, habisnya jalannya rusak, tolonglah diperbaiki, biar kalau lewat-lewat kan biar enak mau kemana-mana. Masa bupatinya bilang-bilang aja mau disandari, cuma janji aja. Ini dari warga mana ini, Bu? Kampung Ringinsari. Kampung Ringinsari. Terus harapannya Ibu seperti apa sih? Harapannya yang minta jalannya dijandani yang bagus. Emang sudah berapa lama, Bu, jalan ini, Bu, rusak, Bu? Udah 3 tahunan lah. Udah 3 tahun rusak. Warga meminta kepada pemerintah kabupaten dan provinsi Lampung agar dapat segera memperbaiki jalan. Selama ini, jalan rusak menyusahkan warga. Saat musim panas, jalan menimbulkan debu. Dan saat musim hujan, jalan menjadi kumuh akibat becek dan tergenangi air. Jalan rusak juga menjadi penyebab kecelakaan serta rawan terjadinya kriminalitas. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Akses jalan adalah salah satu kebutuhan utama para petani di Desa Pagar Alam, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat. Infrastruktur itu dibutuhkan supaya mereka bisa mengantarkan hasil panen komoditas pertanian dan perkebunan lebih mudah. Pihak aparatur desa juga berupaya membangun jalan supaya akses transportasi masyarakat lebih mudah dan murah. Seperti pada Senin siang, mereka memantau pembangunan jalan baru yang dibiayai dari anggaran dana desa. Selain membangun jalan baru sepanjang 400 meter lebih, pihak desa juga membangun sebuah jembatan. Total anggaran yang dikeluarkan mencapai lebih dari 110 juta rupiah. Pembukaan jalan baru diharapkan mempermudah para petani mengirim hasil panen mereka. Karena ini kebutuhan masyarakat bisa mengeluarkan, pertamanya itu hasil bumi bidang padi, kemudian hasil bumi di bidang perkebunan ada, Pak? Perkebunannya ada, kayak damar, kayak petai segala macam lah hasil bumi, jengkol lah ya. Para petani juga merasakan betul manfaat dari jalan yang baru dibangun. Biaya antar lebih murah dan jarak bisa dipangkas lebih cepat. Ya udah terasa enak, waktu kita mulangin padi udah terasa enak betul ini. Nah, semenjak ada jalan ini kita nggak, walaupun kita juga ini nyuruh tukang ojek, tapi ongkosnya mending ringan daripada kemarin. Berapa itu perbedaannya sebelum ada jalan sama sudah ada jalan? Perbedaannya ada 5.000, Pak. 5.000 per satu karung. Per satu karung. Pembangunan jalan dan jembatan ini diharapkan warga bisa diteruskan dengan dibeton atau diaspal supaya akses transportasi bisa lebih mudah lagi. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Belasan petani di Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Besuji, Senin siang mendatangi lokasi proyek pembangunan Masjid Agung di desa ini. Kedatangan para petani untuk meminta ganti rugi atas rusaknya tanaman padi mereka yang diklaim terdampak pembangunan proyek. Ganti rugi ditunjukkan kepada pihak kontraktor pelaksana proyek. Pada musim tanam sebelumnya, tanaman padi para petani di sekitar proyek mengalami gagal panen, sebab banyaknya lumpur semen serta material proyek yang terbuang dan mengalir ke sawah mereka. Hingga saat itu belum ada titik terang, Pak? Belum, masih menunggu katanya itu, Pak. Dengan adanya penundaan ini, Bapak masyarakat sebagai merasa gimana sih ditunda-tundanya? Ya, ada rasa kecewanya, Pak, karena itu udah
berapa bulan. Ditunda katanya nunggu pimpinan lah. Nah ini tadi datang lagi yang ketiga ini, yang katanya ini udah diserahkan ke Perkim. Nah kami sebagai orang petani ini nggak tahu masalah Perkim. Ini 32 hektar tanaman padi yang gagal panen akibat terdampak pembangunan proyek di desa ini. Dari pertemuan ini, pihak perusahaan pelaksana proyek akan menyerahkan permasalahannya ke Dinas Permukiman Kabupaten Mesuji sebagai pemilik proyek. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Sebagai upaya percepatan transisi ekosistem kendaraan listrik dan energi ramah lingkungan, PT PLN mengklaim akan kembali membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Lampung. Sebelumnya, 2 SPKLU sudah dibangun di res area Jalan Tol Bakauheni Palembang kilometer 20B dan di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung. 1 SPKLU akan dibangun di res area Jalan Tol Bakauheni Palembang kilometer 49A. Pihak PLN menjelaskan penambahan SPKLU sebagai upaya PLN mengajak masyarakat bertransisi dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil atau minyak ke kendaraan listrik yang bersih dan ramah lingkungan. Namanya launching pertama SPKLU di rest area kilometer 20B itu. Nah, nanti setelah ini kan sudah dioperasikan, yang di LSKV ini selanjutnya kita targetkan lagi di minggu kedua Desember 2021 di rest area Tol Trans Sumatera kilometer 49A. Berarti yang dari Bakauni ke arah Palembang. Guna mempermudah pemilik motor atau mobil listrik mencari SPKLU, pihak PLN sudah menyediakan daftar lokasi SPKLU terdekat melalui situs resmi PLN. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.